Bali. Kuring hayang mulang. Haturan Pak Ayib Rosidi, karya Didin Tulus. Kuring hayang mulang, geus capek ngalalana. Angkleng-angklengan dina galura, arik jeung heabna dunya. Lir nu kalengitan sagala rupana, pangling ku diri sorangan. Jauh dina kasajatian. Ngarampaan deui tapak diri, bari neang asal usul karuhun, lir nu keur paeh sarap awak. Jiwa soeh leumpang di lemah rengat, mikangen piuting anu endah. Dina cahaya bulan 2008. Halo teman-teman, saya punya sebuah buku karya Didin Tulus, Surat di Bali. Barusan saya di Bandung bersama Kang Bondet yang streaming dari Swiss dan Edi Koben dari Cimahi sudah membaca satu penggalan sajak dari kumpulan puisi Surat di Bali. Buku ini saya peroleh dari Didin sekitar tahun 2014. Nah, buku ini berisi kumpulan puisi berbahasa Sunda yang kalau saya lihat Didin lebih aktif mengeksplorasi karya kreatifnya lewat bahasa Sunda, bahasa ibunya Didin. Di sini banyak puisi-puisi yang saya lihat puisi-puisi Didin itu tidak terlalu panjang-panjang. Ya hanya 1 larik, 2 larik, paling banyak 4 larik sajak. Seperti Surat ke Panyajak, kemudian ada Gerimis yang hanya terdiri dari 3 larik, kemudian ada Surat di Bali. Dan umumnya Didin mengekspresikan proses kreatif berpuisi itu lebih ke nuansa-nuansa romantis, suasana alam, suasana desa, suasana cinta yang sepertinya lebih harmonis Didin ungkapkan lewat bahasa ibunya, yaitu bahasa Sunda. Barangkali karena bahasa ibu lebih meresap ke dalam jiwa si penyair, sehingga terasa sulit dan kurang punya nuansa yang puitis apabila puisi-puisi Didin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti saya baca satu penggalan puisinya. Suwung, basa awak rancucut ku halimun, girimis ngeprul barodas, ngaliwat kana bulu panon, geus deukeut kawan Cisarupna. Ini nuansanya nuansa pengalaman personal gitu ya. Ketika suatu sore dia bertemu dengan peristiwa alam halimun atau kabut, kemudian Didin merasakan kesejukan suasana yang gerimis, dan di sore yang senja gerimis itu masuk ke dalam matanya sehingga melahirkan proses proses berkarya. Kelebihan dan kekurangan buku ini tidak terlalu yang signifikan, hanya saja ada seluruh halamannya tidak memakai nomor halaman, jadi pembaca bisa agak sedikit kesulitan mencari puisi-puisi yang akan dicari. Selain itu, buku ini pada umumnya menarik untuk mengerti, untuk beberapa teman-teman yang mengerti bahasa Sunda akan merasa langsung nafas atau denyut
kata per kata dalam bahasa Sunda. Teman-teman, saya mendapatkan bukunya Didin ini berjudul Surati Bali, kumpulan puisi dalam bahasa Sunda. Menurut pendapat saya, Didin ini suka dengan nuansa hujan, ya, air, sore, banjir, gerimis, ya, pantai pasir putih. Meskipun saya tidak tahu bahasa Sunda, tetapi ada beberapa diksi yang mirip. Misalkan gerimis itu di bahasa Jawa juga gerimis. Satu itu, ya, diksi-diksi Didin itu dengan nuansa alam, terutama hujan dan air. Kedua, Didin suka dengan tempat-tempat, ya. Misalkan dia sebut Kintamani, Bandung, Jakarta, Buleleng, gitu ya. Dia memang pernah dengan saya dan Putu TA dan teman dan Cengki, Wayan Cengki ke Buleleng, ya, waktu bedah buku. Jadi tempat-tempat itu bagi dia dianggap eksotik untuk ditulis gitu. Yang ketiga, Didin suka menulis tentang catatan sore, ya, tentang cinta sedikit saja, ya. Jadi Didin secara umum puisinya bukan berapi-api atau meletup-letup dengan gaya perlawanan, tetapi dia hanya menggambarkan nuansa batin harmoni, ya. Jadi penyair yang suka dengan hujan itu Pablo Neruda. Jadi Pablo Neruda itu ketika masih kecil dia mengintip dari rumahnya, depannya itu ada air yang mengalir karena hujan 3 hari berturut-turut, bayangkan seperti kali yang airnya meluap-luap. Jadi itulah komentar pendek saya tentang buku Didin ini. Terima kasih. Puisi Didin terlalu banyak menyimpan luka yang dihayalkan perasaan, tapi bagus.